Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan. Saya mahasiswa semester 3 di PIN Salatiga. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai subjek dan juga sasaran dakwah. Sebelum membahas lebih lanjut, sebelumnya dari kata dakwah ini merupakan kata yang sudah sering kita dengar di telinga kita, di mana istilah dakwah ini merupakan istilah yang tidak lepas dari religi atau agama. Nah, kebetulan di agama Islam sendiri juga menggunakan dakwah ini sebagai salah satu metode untuk menyebarkan agama Islam. Namun dakwah dalam agama Islam tidak hanya untuk menyebarkan agama Islam supaya jangkauan agama Islam dan juga pemeluknya lebih banyak. Namun di dalam dakwahnya agama Islam ada juga yang memberikan peringatan dan juga ajakan kepada kaum-kaum yang dulunya pernah takwa namun lalai, sehingga mereka perlu diberikan pencerahan kembali agar bisa menempuh jalan yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup itu sedikit pengantar mengenai dakwah. Lalu selanjutnya ada juga ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah itu sendiri. Dari Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 4, yang mana dalam surat Al-Baqarah ayat ini Allah menjelaskan mengenai subjek dari dakwah itu sendiri. Dimulai dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi Alif Lam Mim, dimana saya menemukan arti dari surah ini tetap Alif Lam Mim. Namun beberapa ahli tafsir ada yang menyatakan bahwa Alif Lam Mim ini dan juga beberapa yang surah yang menggunakan huruf-huruf yang mana alim mufasir memberikan arti, yakni sebagai salah satu keunikan yang mana Al-Quran ini lebih dari isinya, lebih dari yang kita pelajari saja, namun masih banyak mengandung arti-arti yang kita belum ketahui, dimana ini menjadi salah satu hal yang spesial agar umat agama Islam mempelajarinya supaya menjadikan sebuah petunjuk, karena banyak sekali arti-arti yang dalam penerapan kita masih belum menemukan sejatinya artinya dari ayat ini adalah seperti apa. Lalu dilanjutkan dengan Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin, yang artinya adalah
kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari penggalan arti ini bisa menunjukkan bahwa Al-Quran ini merupakan salah satu kitab yang menyempurnakan kitab-kitab yang sudah ada pada sebelumnya, dan Al-Quran ini diturunkan dengan tidak ada keraguan. Jadi sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ini bisa menjadikan sebuah petunjuk harusnya bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mana artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan juga menafkahkan sebagian rezekinya yang telah dianugerahkan. Nah, dari sini jelas yang dimaksud dari orang yang beriman ini adalah yang pertama, orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, seperti Allah Subhanahu wa taala ini kan kita sebagai manusia tidak bisa melihat dengan mata secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, dan juga sholat ini merupakan tiang agama. Jadi jika tidak ditegakkan maka akan menjadikan sebuah bangunan yang ada di dalam diri kita ini menjadi ambruk atau runtuh. Yang ketiga ini yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, yakni adalah orang-orang yang dermawan, yang bijaksana, yang bisa memberikan sebagian rezekinya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu dilanjutkan ada lagi juga surah Al-Baqarah juga yang membahas tentang sasaran dakwah, yang mana arti bunyi suratnya adalah ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayyanazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang mana dari penggalan surah tersebut mengandung arti ini orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan juga orang-orang yang musyrik yang tidak menginginkan diturunkannya Al-Quran kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Nah, demikian halnya orang-orang yang musyrik setelah mereka melihat kenyataan bahwa Al-Quran ini semakin menunjukkan kebenaran yang ada di kehidupan kita, maka orang-orang yang kafir ini wajib untuk kita berikan peringatan atau sebuah pemberitahuan supaya mereka kembali ke jalan Allah yang benar.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.